Kami mempersembahkan media pembelajaran pencemaran tanah untuk mata kuliah biologi lingkungan disusun oleh Ibu Salwa Rezeki MPD, Francisca Oktaviani, Helen Indah Pardede, Joen Sinaga, dan Lilis Rosalina Buru Manulang. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga mengakibatkan perubahan tatanan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia ataupun proses alam. Tanah dalam bahasa Yunani yaitu pedon, dan pada bahasa Latinnya yaitu solum, adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Nah, fungsi tanah yaitu sebagai tempat berkembangnya perakaran tanaman, sebagai penyedia kebutuhan primer tanaman, sebagai media yang menyediakan air dan unsur-unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pencemaran tanah merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam tanah yang mengakibatkan kerusakan dari tanah itu sendiri. Tentu ketika tanahnya mengalami kerusakan, fungsi-fungsinya pun akan terganggu. Berikut adalah komponen-komponen tanah. Yang pertama itu mineral, yang kedua itu bahan organik, yang ketiga adalah air, dan yang keempat adalah udara. Berikut ciri-ciri tanah tercemar. Yang pertama, tanah tidak subur. Yang kedua, pH tanah di bawah 6 bersifat asam, atau pH tanah di atas 8 tanah bersifat basah. Yang ketiga, tanah berbau busuk. Yang keempat, tanah kering. Yang kelima, mengandung logam berat, dan yang keenam, mengandung sampah anorganik. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai upaya-upaya pencegahan pencemaran tanah. Yang pertama, kita dapat melakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Upaya selanjutnya, kita dapat mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos yang bermanfaat. Selanjutnya, kita dapat melakukan pendauran ulang kembali terhadap sampah yang dapat digunakan kembali. Kemudian cara selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah tidak menggunakan pupuk anorganik secara berlebihan pada tanaman. Kemudian selanjutnya kita tidak membuang limbah deterjen langsung ke tanah, melainkan dengan cara dijernihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai upaya-upaya penanggulangan pencemaran tanah. Yang pertama ada remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah. Remediasi terbagi menjadi dua, yaitu remediasi in situ dan remediasi ex situ. Remediasi in situ adalah pembersihan tanah terkontaminasi di lokasi di mana dia lebih murah dan lebih mudah dengan konversi biologi dan kimia. Kemudian berikutnya ada remediasi ex situ, kita dapat membacanya secara bersama. Kemudian di sini yang bisa kita ketahui di mana remediasi ex situ ini jauh lebih mahal dan juga jauh lebih rumit dibandingkan dengan remediasi in situ. Kemudian upaya selanjutnya ada bioremediasi yang merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Ini kita dapat melihat prosesnya pada gambar yang sudah tertera. Selanjutnya di sini terdapat contoh-contoh pencemaran tanah yang terdapat di lingkungan sekitar. Baiklah, untuk itu mari kita jaga lingkungan sekitar kita supaya tidak semakin banyak lagi pencemaran lingkungan yang terjadi. Berikut ini merupakan soal-soal latihan mengenai pencemaran tanah yang sudah kami jelaskan.
Terima kasih kami ucapkan. Untuk jawabannya dapat dikirim ke link yang terdapat di deskripsi.